Silakan duduk, selamat hari Minggu, apa kabar? Ini yang ketiga kalinya saya khotbah berturut-turut. Dan saya dorong setiap kita yang miss kebaktian karena liburan anak sekolah bisa mendengarkan khotbah saya tentang teguh di tengah badai dan menang atas badai. Tema kita tahun ini adalah Growing Up dan tema bulan lalu adalah Christ Likeness, jadi serupa dengan Yesus. Bulan ini adalah tentang the true worshippers, penyembah yang benar. Ada banyak orang melakukan penyembahan, mereka menyembah Tuhan, tapi sebetulnya mereka bukan seorang penyembah. Kalau Bapak mencari penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang KW. Nah, tapi masih ada hubungannya dengan bulan lalu karena semakin kita menyembah, kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah. Saya kasih judul kuasa di balik penyembahan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup sebetulnya merupakan sebuah penyembahan. Seringkali kita berpikir penyembahan itu waktu kita di gereja 15 menit pertama, 30 menit pertama waktu kita nyanyi-nyanyi itu adalah menyembah Tuhan. Itu hanya salah satu bentuk atau ciri atau buah dari seorang penyembah. Dia suka menyembah Tuhan. Yuk kita lihat arti penyembahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Yang pertama adalah menghormati dengan penuh hormat. Kemudian arti yang kedua adalah memuliakan. Yang ketiga adalah mengagungkan. Yang keempat adalah sujud kepada yang dianggap lebih tinggi. Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang menyembah. Ada orang yang lebih senang ngomongin kecantikan, ngomongin bisnis, mengejar itu, semua pemikirannya, waktunya, tenaganya habis untuk sesuatu yang dianggap paling penting. Dan kalau kita lihat porsinya Tuhan, kalau satu hari 24 jam, satu minggu 7 kali 24 jam, kita berpikir kita seorang penyembah Tuhan, penyembah yang benar. Tapi pada prakteknya bicara memuliakan, menyanjung, memberi waktu yang terbaik lebih banyak kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Mungkin jam pilates kita lebih banyak daripada kita menyembah Tuhan. Nah di situ membuktikan siapa sebetulnya yang kita sembah. Yuk kita lihat kalau menurut Alkitab apa? Kan kalau kita ke Bali, kita kemana, kita melihat ada banyak orang yang menyembah. Jadi KBBI punya arti menyembah itu apa? Nah sekarang menurut Alkitab, arti penyembahan menurut Alkitab adalah respon kasih kepada Allah. Jadi hanya orang yang mengasihi Tuhan, udah ngalami kasih Tuhan bisa menyembah. Dia betah, dia bisa enjoy. Respons kasih Allah respon kasih kepada Allah yang dinyatakan melalui apa? Penyerahan hidup, ketaatan, dan penghormatan tertinggi kepadanya. Sehingga hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Lihat, nggak ada satu kali pun disebutkan tepuk tangan, angkat tangan. Itu hanya salah satu buah dari kehidupan seorang penyembah. Lebih banyak kepada ketaatan, penyerahan hidup, dan ciri kalau kita benar-benar menyembah Bapa, semakin lama semakin serupa dengan yang kita sembah. Nanti saya kasih contoh-contohnya, Bapak Ibu baru bisa ngerti, oh iya ya, ada orang menyembah medsos. Misalnya dia suka seorang artis, lama-kelamaan rambutnya sama, bajunya sama, sepatunya sama, make upnya sama. Dia bisa nyanyi persis seperti artis yang dia suka. Penyembahan yang sejati selalu menghasilkan dampak. Jangan sampai setiap hari kita nyembah Tuhan, setiap minggu datang ke Gilgal, tapi kita nggak merasakan dampak di balik penyembahan. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kuat akan mengalami kuasa dari penyembahan. Saya akan khotbah ekspositori dari Kisah 16. Nah, inti ceritanya adalah gini, Paulus dan Silas mau melayani ke Asia. Tapi waktu mereka mau melayani, Roh Kudus bilang jangan. Lalu dapat penglihatan mereka harus ke Makedonia.
Nah, waktu mereka taat kepada Roh Kudus sampai ke Makedonia, dan mereka berpikir, wow, semuanya luar biasa. Benar, ada orang terima Tuhan Yesus, setan, orang yang kerasukan setan, setan itu keluar dari orang tersebut. Tapi yang terjadi, mereka ditangkap, difitnah, diadili, dipasung, dipenjara, dicambuk. Kok nggak seperti pada kenyataan? Nah, Bapak Ibu Saudara jangan berpikir kalau kita udah jadi penyembah, hidup kita kan enak-enak aja. Selama kita masih nginjak bumi, kalau di Jakarta rupiahnya merosot terhadap mata uang asing, kita kan mengalami hal yang sama. Cuma seorang penyembah akan melihat sesuatu yang berbeda yang tidak dilihat oleh orang lain yang tidak menyembah Tuhan. Nah, kita mulai baca pelan-pelan ya. Kisah 16 ayat 22 dan 33. Saya ditemani nanti oleh teman-teman penyembah yang akan ada di depan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Pasungan yang kuat. Ini keadaannya gak enak banget. Udah di penjara, udah pasti gak enak. Kita lihat setiap hari berita di Jakarta apa di Indonesia. Perselingkuhan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penghujatan, apalagi. Pada orang ketangkep, masuk pengadilan, masuk penjara aja udah gak enak, dimasukkan ke tempat yang paling dalam, dipasung. Udah dipasung, mereka gak ada yang bisa bela. Kalau salah masuk penjara, oke. Tapi kalau benar masuk penjara, gak enak banget. Seringkali dalam hidup kita berpikir, kok udah ke gereja, udah ikut Tuhan, ada aja masalah. Sakit lah, anak lah, karyawan lah, bos lah, ketua sel lah. Nah, kita akan belajar 3 dampak yang terjadi saat kita menyembah Bapa. Yang pertama, worship is transformation. Penyembahan adalah sebuah perubahan. Saya undang teman-teman worshiper untuk ada bersama dengan saya. Worship is transformation. Coba bilang sama-sama transformation. Keren banget Inggrisnya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau keadaan baik, kita datang hari Minggu, worship leadernya bagus, PW-nya bagus, siapa yang diberkati dengan tim present worship hari ini? Wah, kita bilang enak sekali, aku merinding sis, wow, aku nangis bro, aku keluar asap. Jadi ini enjoy banget. Tapi kalau lagi ditipu, duitnya dimakan, jodoh gak dapet, hamil, udah pengen punya anak gak hamil bertahun-tahun, umur bertambah, penjualan sepi, dan harus berdoa memuji Tuhan, itu gak gampang. Tapi waktu kita lakukan itu, transformation terjadi. Saya lahir baru 32 tahun yang lalu. Sejak saat itu, saya memutuskan jadi penyembah yang benar. Saya suka menyembah Tuhan. Banyak karakter yang dirubah, cara melihat, cara berpikir yang berubah. Karena penyembahan itu dahsyat. Nah, yang bersama-sama kami 32 tahun baru tahu John Mogi dulu sama sekarang seperti apa. Nggak pakai jimat apa-apa, cuma karena worship merubah kehidupan saya. 2 Korintus 3 ayat 16-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, saat kita menyembah Tuhan kan kita ketemu Tuhan kan. Saat kita menyembah medsos kan kita lihat medsos. Saat kita menyembah bisnis kan kita ngeliat bisnis terus, indeks terus, saham terus, laporan keuangan terus. Tapi kalau kita ke Tuhan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ada banyak penghalang, banyak tantangan itu dibersihkan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harusnya orang yang suka menyembah Tuhan itu roh judinya lepas, roh jinanya lepas, yang gosipnya tuh lepas. Harusnya.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Lama-kelamaan jadi mirip Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Hari ini kalau kita putuskan, aku menyembah Tuhan bukan hanya hari Minggu. Setiap hari, setiap saat, aku mau jadi penyembah yang benar. Alkitab bilang apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nanti lihat Senin minggu depan, Senin bulan depan, Senin tahun depan, Senin 3 tahun depan, Senin 10 tahun ke depan berubah. Ini Pak Joko, ya ampun. Ini Bu Susi, ya ampun. Berubah. Worship is transformation. Pada suami istri enggak? Duduk sebelah, coba tes, tanya sebelahnya, aku berubah enggak? Lebih parah. Tunggu tanggal mainnya, habis hari ini. Kalau kita lihat uang terus jadi materialistis, terus diliatin AUD-nya, SGD-nya, USD-nya, yang di bawah kasur, yang di genteng, di balik dinding, di bank, dilihat terus, buka apps bank terus. Melihat dunia terus jadi duniawi, jadi pengen. Melihat medsos terus jadi duniawi. Tapi kalau melihat Yesus terus lewat penyembahan, jadi serupa dengan Yesus. Penyembahan tuh mengubah hati. Paulus itu kan ketemu Tuhan ya di kisah 9, ini kisah 16. Dia dulu bakar gereja, bunuh orang Kristen, diubah melayani Tuhan. Nah setelah dia dirubah, waktu dia ditekan di penjara, orang yang diubahkan Tuhan responnya beda. Dari kisah 9 ke kisah 16. Kisah 9 dia tadinya menyembah hukum. Orang Kristen harus binasa, gereja harus dibakar. Begitu ketemu Tuhan berubah, dia lihat Yesus. Dia bangun gereja di mana-mana. Dan orang yang sudah dirubah lewat penyembahan, saat tekanan datang, nggak maki-maki. Di saat yang paling gelap, dia tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Saya lihat hidup saya ke belakang 32 tahun, lumayan juga berubahnya. Semua karena Tuhan. Dia nggak kecewa, dia nggak pahit, dia nggak nyalahkan keadaan. Hati hanya bisa dirubah oleh hadirat Tuhan. Yang berikutnya penyembahan merubah karakter. Nanti di rumah baca Yesaya 6. Jadi Raja Usia mati, tiba-tiba dia lihat Tuhan. Kan penyembahan, sebuah pertemuan. Waktu dia melihat Tuhan, tiba-tiba dia bilang ini, aku orang yang najis bibir, aku nggak layak. Lalu ada bara api dikuduskan ke lidahnya. Karena gini, kalau kita baca sebelum Yesaya 6, dia hamba Tuhan, tapi mulutnya banyak maki. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Saking gemes itu lihat orang gak bertobat-bertobat. Niatnya bagus, Kristen, tapi teman-temannya dibenci. Buat dosa ya, masuk neraka lu. Siapa yang undang dia sih? Gitu. Tapi dia bilang gini, aku hamba Tuhan. Nah perubahan terjadi waktu dia ketemu Tuhan. Because worship is transformation. Waktu dia lihat Tuhan, Tuhan aku banyak dosa. Lidahnya dikuduskan, yang suka gosip, yang suka ngomongin orang. Gak ada kerjaan, tau gak? Dikuduskan. Kalau kita lihat polanya setelah Yesaya 6, dia masih negur, tapi caranya beda. Karena apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Kalau hatinya gak diubah lewat penyembahan, yang keluar dari mulutnya gak bagus. Dia masih negur, dia masih berfirman, dia masih bernubuat, tapi lahir dari sebuah ketulusan hati. Dan di situ dia perbaharui janjinya, dia bilang ini, Tuhan, ini aku, utuslah aku dengan hati yang baru. Orang yang menyembah Tuhan tiap hari, keluar dengan hati yang baru. Masih kerja di kantor yang sama, masih mimpin perusahaan yang sama, tapi hatinya baru. Istrinya tetap sama, tapi hatinya baru. Dulu setrum, sekarang dia bisa terima. Ini istri satu-satunya. Dia agak antik, vintage, mahal. Aku beruntung mendapatkannya. Cara melihat cuma bisa dirubah di penyembahan. Penyembahan mengubah identitas. Yakub artinya penipu, pembohong, licik. Waktu dia ketemu dengan Tuhan dalam sebuah penyembahan, dia bergumul. Akhirnya dipatahkan ini, pahanya ini, kan ini lambang kekuatan. Lambang kekuatan, makanya kalau kita suka squat, itu tuanya
kita bisa nggak bungkuk, kita bisa tegap, gak usah pakai tongkat dan kursi roda, harus kuat. Pak, karena dulu dia kaya, caranya nyikat orang. Kakaknya sendiri dia makan. Dia bergumul sama Tuhan lewat penyembahan. Terus dia bilang ini, aku gak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Aku akan terus menyembah sampai engkau memberkati aku. Dulu aku cari duit dengan caraku sendiri. Tipu, bohong, sikut kanan, sikut kiri, tendang ke depan. Sekarang aku mau Tuhan yang langsung memberkati aku. Penyembahan merubah cara bisnis kita, cara pikir kita. Worship is transformation. Namamu sekarang bukan lagi penipu, tapi Israel. Artinya apa? Tuhan yang berkuasa. It's not you, bukan otakmu, tapi otaknya Tuhan. Penyembahan mengubah identitas dari Yakub, dari Israel. Penyembahan mengubah cara hidup dan keputusan kita. Ayub orang yang beribadah, menyembah Tuhan, diizinkan dipinjam hartanya, keluarganya diambil. Istrinya bilang apa? Mati aja lu, kutukin Tuhan lu. Tapi Ayub, dia tetap menyembah Tuhan. Ayub 42, dia dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ada satu ayat yang luar biasa, dia bilang gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Now I myself worship you. Keren banget. Kalau cuma gara-gara muter Gilgal worship terus kita bisa nyembah, bagus sih, jangan lupa follow. Tapi kalau nggak ada band, nggak ada kakak-kakak ini yang luar biasa nyanyi dan kita bisa nyembah sendiri, that's the real worship. Bapak Ibu pikir jadi gembala nggak punya tantangan? Banyak. Hati berat banyak. Dengerin orang, bebannya dia jadi bebannya kita. Dia mau cerai dia jadi bebannya kita. Dulu gue pikirin hidup lu, uang lu. Sekarang nggak tahu kenapa ya. Waktu saya worship tuh hatinya berubah jadi belas kasihan. Saya bilang pernikahan ini harus diselamatkan. Orang ini harus dipulihkan keuangannya. Yang kedua, worship is warfare. Kan jadi lagi ditahanan nih, dipasung. Saya pengen ngasih contoh dipasung, cuma takut keganjal perut. Coba jangan ya. Jadi kita duduk, terus begini nih, tangan sama kaki jadi satu. Terus puji-pujian. Kita kan sekarang duduk enak, berdiri puji-pujian. Ya, takut robek celananya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Waktu ngapain? When they are worshiping God. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Semuanya bilang semua pintu. Tagihan macet, nggak ada klien, tender nggak gol-gol, pintu jodoh berat, semua pintu. Dan terlepas belenggu mereka semua. Ada orang Kristen yang tahunan bergumul, pornografi, perjinahan, percabulan, perjudian, kemabukan, minuman keras, sampai bensin dia mau minum. Nggak tahan kalau ada alkohol tuh pengen ditegak. Kalau ada roh Tuhan, ada kemerdekaan. 2 Tawarik 20 ayat 22, seorang raja diserang nih sama Bani Ammon sama Moab, namanya Yosafat. Pernah nggak ngalami masalah yang kita bilang nggak bisa nih? Gue sekolah di luar angkasa tapi nggak bisa nih. Saya punya uang tapi ini nggak bisa nutup masalah nih. Karena bukan masalah uang udah nggak bisa nyelesain nih. Perlu ada suatu kuasa yang lebih besar, yang lebih tinggi dari uang to solve this problem. Contohnya sakit, dokter kan terbatas. Kumpulin deh semua dokter di Penang, di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, nggak bisa sembuh. Itu yang dialami oleh Yosafat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, when they started worshiping God, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Semuanya bilang terpukul kalah. Bapak Ibu kan punya anak, ada yang berani nyentuh anak kita, urusan sama siapa? Sama kita dulu. Walaupun bentuk badan gak seperti karateka, orang pencak silat, gak ada packnya sama sekali, maju dulu yang penting. Bapak gak akan biarkan anak-anaknya dalam keadaan yang susah. Tapi masalah gini,
Untuk orang yang grown up, Tuhan bilang, ayo dong belajar worship. Jangan cuma waktu ada di gereja. Punya worship sebagai gaya hidup, kayak minum kopi. Tiada hari tanpa kopi. Tiada hari tanpa worship. Worship is a lifestyle. Corrie ten Boom, ada fotonya. Masuk camp konsentrasi karena menyembunyikan orang Yahudi dari nasi. Di tengah penjara penuh kutu. Kita 2-3 tahun lalu pelayanan ke Eropa sama Pak Jack sama Pastor Sam kalau nggak salah. Terus lagi banyak kutu ranjang bed bug. Kita udah booking hotel, tiket tuh nggak bisa rubah, tiket murah kita rubah kayak beli tiket baru. Harus pergi loh. Lihat reviewnya, 3 review pertama udah kena kutu ranjang. Rubah hotel mendadak mahal. Cari, akhirnya cari yang aman di review. Pagi-pagi atau malam-malam Pak Jack udah garuk-garuk. Aduh, lihat ini ada kutu ranjang. Lu jangan parno gitu. Ini penjara penuh kutu, bukan hotel. Kalau hotel mah tinggal keluar aja cari hotel baru. Dia nggak bisa lari. Tapi kakaknya namanya Betsy bilang gini, Corrie, let's worship the Lord. Mereka puji-pujian, mereka doa. Apa yang terjadi? Nggak ada satu penjaga yang berani masuk ke sana. Masuk pun sesekali aja. Dan apa yang terjadi lewat pujian penyembahan, orang-orang di sel itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Selamat, hidup lagi. Cuma kuasa pujian penyembahan. Emang zaman dulu ada baygon? Pernah tahu Darlene Seh nggak? Dia dulu seorang penulis lagu penyembah dari Hillsong Worship. Dia kena cancer di payudara. Makanya worship is warfare, peperangan rohani. Kita nggak bisa lihat tapi terjadi sesuatu di alam roh. Makanya kenapa kalau kita worship, kita bisa nangis, kita bisa plong, kita bisa rasa beda. Kan kalau masuk ke kamar yang angker berasa nggak? Aduh, saya mau udah keliling 6 bulan nginep di hotel kali dalam setahun. Saya begitu masuk, saya lihat-lihatan sama istri, rasa iya. Dalam nama Yesus keluar. Tuhan pun dia roh dan dia bisa dirasakan dalam hidup kita. Setiap pagi dia memutuskan untuk menyembah Tuhan. Sebelum hal tentang penyakit yang menakutkan itu masuk hatinya, mendingan gua worship Tuhan dulu. Satu kalimat yang terkenal karena setelah sembuh dia bersaksi. Dia bilang gini, I refuse to let fear have the loudest voice. Aku menolak membiarkan rasa takut menjadi suara yang paling keras dalam hidupku. Jujur li, takut gak sih lihat keadaan kayak gini sekarang? Takut lah, terus mau pindah kemana? Coba. Gak bisa. Eropa, mau jualan kue tiaw lu di Eropa. Gak bisa. Kita gak bisa pilih di mana kita lahir. Gak bisa pilih warna kulit kita. Gak bisa pilih siapa papa kita. Tapi kita bisa pilih untuk menjadi penyembah yang benar. Because worship is warfare. Bayangin gak sih sakit kanker, tapi tiap pagi dia bangun. Salah satu lagu favorit, bangun pagi dia nyembah. Bangun pagi dia nyembah. Peperangan terjadi sampai kesembuhan terjadi. Richard Wurmbrand, bukunya terkenal Tortured for Christ. Dan pelayanannya sekarang Voice of the Martyrs, orang-orang yang mati karena Tuhan. Dia pendeta Rumania yang dipenjara selama 14 tahun. Dia bilang gini, aku gak berharap bebas, tapi selama 14 tahun yang bisa buat aku kuat karena ada hadirat Tuhan bersama dengan aku. Satu statement dia, musuh dapat mengikat tubuh, tetapi tidak dapat mengikat roh yang menyembah. Sakit bisa menyerang tubuh, tapi gak bisa menyerang roh yang menyembah Tuhan. Dikhianati, dimakan, ditusuk, ditipu bisa menyerang jiwa, tapi mereka gak bisa menyerang roh kita. Ada satu harta yang masih kita punya, sebuah connection dengan Tuhan di atas segala sumber, yang punya langit bumi beserta segala isinya, yang gak pernah tertidur, gak pernah tutup mata untuk menolong GBG. Kalau yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa and shout hallelujah. Horatius Spafford bisnisnya bangkrut, waktu keadaannya hancur, 4 putrinya naik kapal tenggelam dalam kecelakaan kapal.
Dia nggak bisa ketemu, nggak bisa ngubur. Akhirnya dia lewatin tempat kapal anaknya tenggelam. Ini ada fotonya. Saat dia lewat, dia bilang, gimana ya, bisnis habis, anak mati semua. Apa yang harus aku buat? Aku putuskan berkata kepada jiwaku, tenang, it is well with my soul, and I will worship God. Dia tulis lagu ini dan memberkati banyak orang. Saya mau ajak kita nyanyi ini sama-sama. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Sama-sama, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Worship is warfare. Orang ngadu mulut, ngadu kaya, ngadu kuasa, ngadu lawyer. Ayo, gua suluh. Mau ngapain? Kita punya Tuhan hakim yang adil. Kita punya Tuhan yang punya langit bumi beserta segala isinya. Ampuni, berkati, Tuhan bisa berkati kita lebih lagi. And you said to yourself, it is well with my soul. Yang ketiga, worship is witness. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33 kita baca sama-sama, 2, 3. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Gereja ini dimulai saat Om Wem dan Tante lewat krisis ekonomi bangkrut. Yang mereka punya cuma lutut yang berdoa menyembah Tuhan. Berdua sama ipar. Lama-kelamaan tetangga-tetangga datang, orang cancer sembuh. Rumah kita kecil. Kamar kakak saya, kamar adik saya, kamar papa mama, garasi. Udah dipakai untuk orang, taman, udah gak ada taman lagi, diratain. Itu banyak banget orang yang dipulihkan di Tanjung Duren. Pelayanan saya dimulai saat saya di kampus, di sekolah, cuma bisa nyembah doang. Tiba-tiba teman-teman datang, lagu apa kok enak? Satu-satu datang ke Tuhan. Penyembahan itu kesaksian. Ini banyak cerita dari jemaat, suaminya gak ikut naik. Mungkin sekarang lagi ada di bawah, lagi nunggu. Ada nunggu di Papa Jack, nunggu di bawah, denger lagu dari lantai bawah, udah naik lantai ke atas. Terima Tuhan Yesus, ikut New Life, jadi jemaat, melayani Tuhan. Cuma ngedengerin orang worship, dahsyat.
karena di rumah nggak pernah worship. Siapa yang mau bertobat di rumah? Mbak saya udah nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya. Dia lupa agamanya apa. Nggak apa-apa. Yang penting dia cinta Yesus. Di kantor lu putar lagu apa? Oh kita klasik pak biar tambah jenius. Wow, baunya emosi mau geprak meja terus. Putarlah lagu-lagu rohani, Gilgal worship. Siapalah. Saya selesai. Doa saya, Bapa di surga yang punya langit bumi beserta segala isinya, dia masih ngomong, for the Father is seeking those kind of worshiper. Bapa nyari penyembah-penyembah yang benar. Dan dia ketemu ada di GBG. God bless you all. Mari bangkit diri sama-sama kita sembah dia. Terjadi di sini. Sembah dia. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jadikan jemaat Gilgal penyembah yang benar. Penyembahan menjadi lifestyle mereka. Bukan hanya hari Minggu sebagai ritual keagamaan, tapi itu menjadi lifestyle mereka. Izinkan mereka mengalami bahwa worship is transformation. Worship is witnessing. Worship is warfare. Hamamu selesai, Roh Kudus terus bekerja. Hati seorang penyembah diimpartasikan kepada semua jemaat Gilgal. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.